Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ananda Setiawan MAK, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, kelas Akuntansi Syariah 4D, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum presentasi dimulai, perkenankan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Siti Devri Fitria dengan NIM 63030200107. Lalu yang kedua ada Sinta Indriana 63030200119. Yang ketiga ada Cindy Arzakia 63030200131, dan saya sendiri Tia Sawitri dengan NIM 63030200132. Adapun topik yang akan dibicarakan pada presentasi hari ini yakni tentang akuntansi wadiah atau pendanaan. Sebelum masuk ke materi, apakah dari teman-teman sudah pernah mendengar terkait akuntansi wadiah atau pendanaan? Apakah dari teman-teman mengetahui akuntansi wadiah itu apa? Lalu apa sih wadiah? Dan bagaimana sih akuntansi wadiah itu? Baik, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum pernah mendapatkan materi akuntansi wadiah atau pendanaan. Langsung saja kita ke materi. Untuk poin-poin materi yang ingin disampaikan pada presentasi hari ini ada 4. Yang pertama, ada karakteristik wadiah. Yang kedua, ada giro dan tabungan wadiah. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran dana wadiah. Lalu yang keempat ada penyajian dan pengungkapan wadiah. Masuk ke poin pertama, yakni karakteristik wadiah. Dalam slide ini akan menjelaskan terkait karakteristik wadiah. Yang pertama, definisi wadiah. Wadiah sendiri ialah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan ini menghendaki. Bank yang menerima titipan tersebut bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan ini menghendakinya. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Lalu yang dimaksud dengan barang ini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, dan barang-barang lain yang berharga di sisi Islam. Lalu posisi bank ini yakni sebagai penerima titipan yang tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan, dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Atas kebijakannya, bank syariah ini dapat memberikan bonus kepada penitip dengan syarat tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, dan besarnya bonus ini tergantung kebijakan dari penerima titipan. Masuk dalam jenis-jenis wadiah. Yang pertama ada wadiah yad al-amanah, yakni titipan murni, di mana barang yang dititipkan ini tidak boleh dipergunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Nah, di sini sewaktu titipan dikembalikan itu harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Dan jika selama dalam penitipan ini terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan itu tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan ini dapat dikenakan biaya titipan. Lalu, wadiah yad al-amanah ini dapat berubah menjadi yad domanah oleh sebab-sebab seperti yang ada di PPT. Yang pertama, ada barang titipan ini tidak dipelihara oleh barang yang dititipi. Yang kedua, barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain atau pihak ketiga yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya. Yang ketiga, ada barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Yang keempat, ada orang yang dititipi ini wadiah mengingkari wadiah itu. Yang kelima, orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya
dirinya sehingga sulit dipisahkan. Yang keenam, ada orang yang dititipi ini melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan yang ketujuh, barang titipan ini dibawa bepergian. Jenis wadiah yang kedua ada wadiah yad ad-dhamanah, yakni pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Di sini penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan ini mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut, di mana semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana, dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu giro dan tabungan wadiah. Yang pertama, giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Giro wadiah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh overdraft. Yang kedua, dapat dikenakan biaya titipan. Yang ketiga, dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, misalnya menetapkan saldo minimum. Kemudian yang keempat, penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan biliet giro sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kelima, jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian yang terakhir, dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip. Kemudian yang kedua, tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tabungan wadiah bersifat simpanan. Kemudian yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Poin ketiga, pengakuan dan pengukuran dana wadiah. Pengakuan dan pengukuran dana wadiah. Pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 59 pengakuan wadiah dibagi atas wadiah yad dhamanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungannya, maka seluruhnya itu menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip wadiah yad amanah, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Nah, penerimaan titipan itu dalam transaksi wadiah ada dua: meminta ujroh, imbalan atas penitipan barang atau uang, memberikan bonus kepada penitipan dari hasil pemanfaatan barang atau uang, dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. Pengakuan bonus dalam transaksi wadiah sebagai berikut. Pertama, pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban saat terjadinya. 2. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. 3. Penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. 4. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah
yang diakui sebagai pendapatan dana qardul hasan pada saat kas diterima. Yang keempat yaitu penyajian dan pengungkapan wadiah. Penyajian dalam akuntansi syariah. Pemilik dana menitipkan kepada bank syariah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dalam laporan keuangan terdiri dari neraca atau laba rugi. Misalnya, tabungan haji digolongkan atau dimasukkan ke dalam tabungan wadiah, yang artinya disajikan pada rekening tersendiri dengan nama tabungan haji yang disajikan di sisi pasifa, posisinya di simpanan, karena tabungan merupakan titipan bank kepada nasabah. Penyajian laporan keuangan mencerminkan tabungan akad wadiah. Pengungkapan, penitip mengungkapkan hal-hal terkait dalam akad wadiah, yaitu a. Rincian jumlah dana penitipan akad wadiah sudah ditetapkan. B. Tidak ada penyisihan kerugian dalam akad wadiah karena sifatnya penitipan. C. Pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. Rincian simpanan mengenai A. Jumlah dan jenis simpanan. B. Jumlah simpanan yang diblokir. Yang kedua, pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan. Selanjutnya, contoh jurnal prinsip wadiah. 1. Diterima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Karim sebesar Rp 25 juta. Jurnalnya kas didebit Rp 25 juta, giro wadiah atau giro Karim dikredit Rp 25 juta. Yang kedua, Karim melakukan penarikan giro wadiahnya melalui ATM sebesar Rp 1.500.000. Jurnalnya giro wadiah atau giro Karim didebit Rp 1.500.000. Kas ATM dikredit Rp 1.500.000. Yang ketiga, Karim melakukan transfer ke rekening atas nama Anida di BCA Cabang Malang sebesar 10 juta. Jurnalnya giro wadiah atau giro Karim didebit 10 juta. Bank Indonesia dikredit Rp 10 juta. Sebelum kita tutup presentasi pada pagi hari ini, saya ada satu pantun. Ada anak main ke kali, anak ini bawa kue setoples. Kami tutup presentasi ini. Sampai jumpa dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.